Kuasa hukum beberapa warga masyarakat pemilik objek tanah pembangunan res area Jalan Tol Tebing Tinggi Pematang Siantar Abdi MT Purba SH, meminta agar pembayaran ganti untung jangan dibayarkan dulu sebelum selesai Iya, berpersoalan iya. dengan warga pemilik tanah. Iya, Proses iya. ganti untung tanah yang Ada akan menjadi berapa objek luas pengadaan itu, tanah untuk Bung? pembangunan Kalau tempat luas istirahat dan semua pelayanan atau res area di Iya, iya. Jalan Tol Tebing Tinggi Pematang 27. Siantar, dan dia sudah tepatnya pergi di Nagori kemari. Pematang Dolok Heeh. Kahean, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Abdi Minta MT Purba ganti. SH, kuasa hukum beberapa Oh, orang warga dimintanya apa masyarakat pemilik ganti? lahan yang Ada. lokasinya menjadi titik res area Jalan Tol Tebing Tinggi Pematang Siantar, Ditanya, bahwa ada permainan oleh oknum mafia tanah di dalam proses pembayaran ganti rugi atau ganti untung kepemilikan tanah tersebut. Pasalnya pembayaran ganti Iya. untung tanah itu harganya tidak sama per rantenya. Nggak tahu saya dari siapa. Oh, gitu. Iya ya. Dan tidak ada kutekennya, cuma dipoto kami dua. Aku dengan istri. Iya, 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 iya. Yang pertama datang dia kemari, Heeh. mengatakan mau kena res area. Heeh. Ditanya saya harganya. Oh, Nanti saya nego dulu cakap. iya. Yang datang siapa? Penghulu. Penghulu. Heeh. Saya antar ke dia, maksudku pemisahan. Selain itu Iya, salah iya, satu iya, klien iya. saya Rusli Purba 81 tahun merasa tertipu oleh oknum diduga mafia tanah. Rusli Purba warga desa Dolok Kahean Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, pemilik tanah seluas lebih kurang 27 rantai, yang terletak di Pematang Persoalannya. Dolok Kahean, Kecamatan Tapian Dolok. Oh, Rusli Purba melaporkan Panggulu Nagori atau iya, iya. Kepala Desa Pematang Dolok Kahean bersama seseorang inisial LB, 45 tahun ke Polres Simalungun, Iya, iya. beberapa waktu lalu. Rusli Purba melapor secara tertulis atas dugaan tindakan penipuan serta penggelapan yang dilakukan oleh Panggulu Nagori atau Kepala Desa Pematang Dolok Kahean, Panggulu dan LB, atas tanah milik Iya. Rusli Purba yang terletak di Nagori Pematang Dolok Kahean Kecamatan Tapian Dolok seluas kurang lebih 27 rantai, yang merupakan lokasi pembangunan res area Jalan Tol Tebing Pematang Siantar tersebut, jelas Abdi MT Purba SH. Dalam laporan Iya, iya, tertulisnya, iya. klien saya, Rusli Purba menjelaskan, bahwa pada tahun 2022 lalu, oknum Panggulu mendatangi dirinya dan mengatakan bahwa sebagian tanah miliknya yaitu seluas 8 rantai 27 terkena rantai. dalam peta pengadaan tanah pembangunan tempat istirahat dan pelayanan Jalan Tol Tebing Tinggi Pematang Siantar. Kemudian oknum Panggulu mengenalkan LB dan menerangkan bahwa LB adalah seorang notaris yang akan membuat surat jual beli dan ganti rugi atas tanahnya yang terkena pembangunan tempat istirahat Iya, iya. Jalan Tol tersebut. Oknum Panggulu juga menerangkan bahwa LB merupakan perwakilan dari pusat, sehingga Rusli Purba yang selaku orang awak dengan mudah mempercayai. Setelah itu semua surat-surat tanah serta bukti kepemilikan atas tanah Rusli Purba dibawa oleh oknum Panggulu itu, tanpa ada diberikan pertinggal dan tak dikembalikan lagi. Akibat perbuatan itu Rusli Purba merasa telah ditipu dan dirugikan karena keseluruhan tanahnya telah beralih hak kepemilikannya atas Parlindungan Sirait, 8 rantai, jelas Abdi MT Purba SH. Selain Rusli Purba, ada juga klien saya Denny Duantoro, Mesiem, dan Mesni mereka warga Pematang Dolok Kahean, ujarnya. Kepada MSTV Abdi MT Purba SH menegaskan bahwa, perkara ini supaya pihak terkait jangan membayarkan dulu sebelum perkara ini selesai, dan supaya sertifikat yang sudah timbul atas nama orang lain agar dibatalkan, Iya, iya. supaya uang yang dikeluarkan oleh negara bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat, ujarnya. Dari Kabupaten Simalungun tim MSTV melaporkan. Ah, iya. Tapi karena untuk saya, ya berapa perlu silakan pemerintah. Iya. Saya bilang, saya izinkan, pemerintah tidak saya izinkan. Apapun, karena dia saya, ya apa boleh buat lah. Iya. Bukan Prabowo, bagaimana supaya persoalan ini cepat selesai. Harapan kami, Pak Prabowo kalau bisa ganti untung jangan ganti rugi. Ada perbedaan dengan yang lain. Iya, oke, oke. Kenapa? Kalian nggak fair. Kenapa orang itu kalian panggil, sementara kalian kami nggak kalian panggil? Ada apa dengan pria? Seharusnya begitu kita sampaikan bahwa dalam pembuatan sertifikatnya itu tidak benar, kalian itu juga tidak memanggil si Parlindungan Sirait dan nama-nama yang lain. Kalian sertifikat itu tidak ada yang dia. Kami kan nggak berhak. Ya, sebelum 5 tahun timbul sertifikat itu, kepala BPN itu masih berhak untuk membatalkannya kalau memang ada ya bukti-bukti dasar hukum yang tidak kuat dalam pembuatan sertifikat tersebut.
Di situ kan jelas BPN terlibat. Kenapa dia panggil si perlindungan saya, dan perempuan itu, sementara yang punya tanah nggak dipanggil. Berarti kemarin hari itu di perlindungan dipanggil. Dipanggil. Ya. Dipanggil. Kemarin itu kan enggak, yang pertama hari itu. Nggak dipanggil karena memang kan masih sebelah sini. Iya, iya. Oh, ini semalam Ini kan sudah dipanggil. sebelah sana. Iya. Dan yang bermasalah itu kan sebelah sana semua. Iya. Jadi semalam udah dipanggil. Sudah dipanggil. Termasuk si Lilis hadir. Hadir. Di situnya makanya kita langsung jumpai kepala BPN lalu kantor Semeru, langsung kita samperin. Maksud Bapak bagaimana? Kami kan sudah buat surat sama Bapak mulai bulan 5 semalam bahwa pembuatan pengalihan nama sertifikat atas nama klien kami Rusli, Denny Juantoro, Mesni Mesiam itu tidak benar. Kenapa Bapak panggil sekarang orang kepala lingkungan lain? Kami kan tidak bisa campuri kata kepala BPN. Di sini kami sudah masukkan surat. Kenapa kalian nggak kalian panggil? Sementara kalian panggil, ada apa? Beliau itu harus fair, aku bilang. Makanya itu kita sudah buat laporan ke Kejaksaan. Kita sudah buat laporan ke Mafia Satgas Tanah, ke Kementerian, dan ke PUPR. Bahwa di dalam pembuatan dan kerugi rasa real yang dilakukan oleh pihak BPN beserta dengan Lilis itu tidak benar. Berarti di sini ada keterlibatan juga Pangulo. Karena masyarakat itu hanya berhadapan dengan Pangulo, tapi suratnya sudah bisa, surat tanah mereka itu sampai sekarang tidak mereka ketahui di mana. Awal surat diserahkan ke Pangulo, karena Pangulo mengatakan bahwa uang yang akan dibayarkan itu adalah untuk uang dan kerugi sudah dari negara, padahal mereka tidak pernah menerima uang dari negara. Baru beberapa minggu semalam itu mereka di Australia dipanggil. Kalau benar itu pembayaran, dan kita ketahui dari rest area itu sampai saat ini belum ada pembayaran. Tapi Pangulo sudah mengatakan bahwa pembayaran itu adalah pembayaran yang sah melalui negara, yaitu yang dengan kali 40 juta per satu rantai. Jadi yang awal pembayaran yang telah dilakukan beberapa oknum itu 40 juta Itu tidak benar. itu uang siapa? Itu adalah uang daripada oknum, ya, yang kita juga terlibat itu kepala BPN Semalungun. Dan kalau kita dengar sekarang ini ada yang mengaku-ngakukan dari Bais maupun dari Kejagung, maka sudah kita laporkan seluruhnya. Lalu di sana kita dengar kita juga ada perbedaan harga dan kerugi, sementara itu satu hamparan, itu gimana itu? Kalau mengenai perbedaan itu juga sudah kita konfirmasi kepada pihak BPN. Mengenai harga itu, yaitu bukan daripada pihak BPN dan Pangulo, tapi bagian daripada tim penilaian kami. Iya benar, bagian dari tim penilaian, tapi itu satu hamparan, ada perbedaan, kita pertanyakan. Di situ yang kita duga ada permainan. Luasan untuk rest area itu kan menurut informasi awal 6 hektar, ternyata 8 hektar. Bagaimana tanggapan Bapak? Situ ada sebagian jalan dan parit-parit dimasukkan, itu gimana? Apakah harus dibayar oleh mereka? Itu tetap dibayar 8 hektar, 8 sebelah kanan, 8 sebelah kiri. Tapi di situ mereka yang mainkan itu, ya ada yang pembayaran 2 kali lipat. Contohnya sampingan daripada yang bekas tol itu dimasukkan mereka juga ke dalam hitungan. Padahal sudah seharusnya tidak dibayarkan, sudah dibayarkan oleh negara kiri, tapi mereka masukkan lagi. Nah, sehingga pembayaran itu dibuat mereka di lapangan itu seluas daripada 12 hektar, padahal faktanya 16 hektar. Itulah mereka juga yang mereka memanipulasi data itu. Jadi dibayarkan kepada siapa nanti? Kepada oknum mafia tanah itu. Oh, mafia tanah. Lalu tadi juga ada jalan sana, juga ada jalan desa, ada parit dibuat dari suratnya itu. Itulah yang mereka minta Ada juga kepada masyarakat tidak ada pembayaran, tapi mereka minta pembayaran melalui nama-nama yang dimasukkan mereka itu tak ketahui itu ada pihak BPN, Pangulo, kemudian ada yang namanya itu dari Bais, kemudian ada yang mengaku sebagai notaris daripada PUPR yaitu Lilis Batubara. akan ada pertemuan lagi nanti di kantor cabang.
Kalau menurut pengakuan daripada pihak PUPR, tidak ada lagi. Karena waktu pertemuan semalam itu mereka sudah menyuruh kalau ada yang setuju tanda tangan, kalau tidak setuju nanti semua berujung kepada putusan pengadilan. Pembayaran itu Pembayaran, nah, kalau pembayaran sesuai dengan pernyataan daripada pihak PUPR, pembayaran paling lambat tanggal 30 Desember bagi suratnya yang sudah sah. bagi yang belum sah nanti dititipkan di pengadilan. Akan dititip di pengadilan, dan ini juga yang kita sampaikan semalam kepada pihak PUPR. Pihak PUPR mengatakan harus mengenai gugatan sengketa tur bagi klien kita yang bermasalah. Nah, itu yang kita sangat sesalkan. Kenapa harus melalui gugatan tur? Karena persoalan ini sebenarnya masih bisa diselesaikan oleh pihak BPN Simalungun. Karena pembuatan sertifikatnya dianggap tidak sah. Alasan kita menganggap tidak sah pembuatan sertifikat tersebut, ya, bahwa di dalam perikatan akte jual beli itu yang punya tanah tidak pernah dihadapkan kepada pihak notaris. Yang ada Karena berhadapan langsung dengan notaris. dan mereka tidak kenal. Tapi mereka tidak pernah sama sekali, tapi mereka sudah tanah mereka sudah menjadi sertifikat atas nama orang lain. Itu yang sangat mereka sesalkan dan kita sesalkan. Ada apa dengan kepala BPN Simalungun? Berarti di sini seakan-akan Pangulu atau kepala desa tidak melindungi warganya dan untuk terlibat di dalamnya. Kami ini jelas terlibat. Karena masyarakatnya tidak pernah dihadapkan kepada pihak BPN. Tidak pernah sama sekali. Tetapi tanah mereka bisa menjadi sertifikat. Itu yang kita sangat sesalkan. Dan ketika masyarakat meminta surat mereka kembali, Pangulunya lepas tangan bahwa sudah menyerahkan kepada Lilis Batubara. Ketika ditanya kepada Lilis Batubara mengatakan sudah BPN. Ketika BPN ditanyakan, BPN menanyakan kepada sudah Lilis Batubara. Di sini ada apa? Itu yang sangat kita sesalkan. Jadi untuk permasalahan ini harapan klien Bapak lah melalui Bapak, bagaimana harapan kepada penegak hukum? Harapan kita juga sebagai kuasa hukum daripada beberapa masyarakat yang sudah menyerahkan persoalan ini, ya, kepada para pihak terkait supaya tidak membayarkan dulu sebelum persoalan ini tuntas, dan kita mintakan kepada pihak BPN Simalungun supaya sertifikat yang sudah timbul atas nama orang lain itu supaya dibatalkan, sehingga tidak ada alasan mereka untuk meminta ganti rugi dari pihak BPN. Itu harapan kita. Tentang masyarakat yang telah dibayarkan oleh pihak mafia tanah ini bagaimana? Dibatalkan semuanya supaya uang yang keluar dari negara itu betul-betul dinikmati oleh masyarakat dan betul-betul seperti apa yang diterapkan oleh bekas Presiden Indonesia Pak Jokowi, dan untung bukan ganti rugi. Di sini kan mereka sudah jelas rugi sekali. Dan istilah juga jadi ganti rugi. Iya, jadi ganti rugi. Padahal mereka sama sekali belum pernah mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Baru nama klien Bapak itu siapa aja? Ada Denny Giantoro, Terus Rusli Purba, Mesni, siapa? Ibu Mesni, Mesni, dengan Ibu Mesien. Mesien.